Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang kaidah daftar rujukan dan problematika. Anggotanya adalah yang pertama, saya Akbar Anung Yudha Saputra. Yang kedua ada Muhammad Salahuddin Zulfa. Yang ketiga ada Amrul Mauludi. Dan yang keempat ada Muhammad Faisal Rizal Ramadhani. Daftar rujukan adalah salah satu materi pembahasan daftar dalam bahasa Indonesia, yang mana kita harus mengerti pengertian daftar rujukan, harus bisa membedakan antara rujukan dengan daftar pusaka, dan bagaimana cara penyusunan maupun penulisannya. Di dalam penyusunan dan penulisan, harus benar dan memperhatikan syarat-syarat ataupun ketentuannya. Nah, dalam kesempatan kali ini, kita akan mengetahui apa sih yang disebut dengan daftar rujukan, lalu bagaimana sih cara penyusunan daftar rujukan yang baik dan benar, serta bagaimana cara menulis rujukan dari berbagai sumber. Nah, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Muhammad Faisal untuk pengertian daftar rujukan itu seperti apa. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Rizal Ramadhani, NIM 134. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian daftar rujukan, tata cara penulisan daftar pustaka, dan juga bentuk penulisan rujukan, yaitu body note atau catatan tubuh. Nah, yang pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang daftar rujukan. Apa sih daftar rujukan itu? Jadi, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata rujukan memiliki dua arti. Yang pertama, kata tersebut berarti keterangan lanjutan mengenai suatu hal, sedangkan arti kedua ialah bahan sumber yang dipakai untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, acuan, dan referensi. Dan pengertian dari daftar rujukan adalah daftar bahan-bahan yang dirujuk langsung di dalam teks, buku, makalah, majalah, surat kabar, atau media daring. Dan tentu sudah pasti tersebut di dalam teks. Karena itu, daftar rujukan kerap digunakan dalam karya-karya akademis agar penguji atau dosen dapat meneliti langsung sumber referensi yang digunakan oleh penulis. Contohnya dalam artikel ilmiah di jurnal, dan di makalah, skripsi, disertasi, juga tesis. Daftar rujukan jelas lebih disukai pada karya akademis karena sifatnya yang terbatas, sehingga para penguji, penyunting, ataupun dosen dapat melakukan sertifikasi silang antara teks dan sumber yang dirujuk. Rujukan dalam teks dapat berupa catatan perut atau in-notes, catatan kaki, footnotes, dan juga catatan akhir atau endnotes. Di dalam daftar rujukan biasanya juga tercantum nomor halaman dari sumber bacaan yang dirujuk langsung. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang tata cara penulisan daftar pustaka. Cara menulis daftar rujukan harus dilakukan pada penulisan karya tulis ilmiah. Biasanya pada bagian penutup karya tulis ilmiah akan dibuat kesimpulan dan saran. Di dalamnya akan dibuat semacam saran-saran atas masalah yang dibuat secara singkat. Agar penyusunan sebuah karya ilmiah lebih rapi, biasanya sebuah karya ilmiah itu akan dilengkapi dengan daftar pustaka atau rujukan yang berisi tentang buku-buku atau referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan pembuatan karya tulis tersebut. Dan ada beberapa bentuk penulisan rujukan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bentuk penulisan rujukan yaitu body note atau catatan tubuh. Sebelumnya, apa sih body note atau catatan tubuh itu? Jadi, body note atau catatan tubuh itu adalah penulisan rujukan yang langsung ditulis dalam teks kutipan. Dan tata cara penulisannya itu adalah yang pertama ditulis di akhir teks kutipan.
tetapi dalam hal tertentu bisa di awal atau tengah teks kutipan. Rujukan ditulis di dalam kurung, dan secara umum rujukan terdiri dari nama pengarang tanpa gelar, tahun publikasi, dan nomor halaman. Nah, contoh format penulisannya itu seperti ini. Yang pertama, jika penulisnya satu, maka contoh penulisannya seperti ini, yaitu dalam kurung Barda Nawawi atau nama penulisnya, 2012, tahun publikasi, .2, 7, atau nomor halaman. Atau bisa juga ditulis seperti ini. Menurut Barda Nawawi Arif, dalam kurung 2012, .2, 7. Nah, jika penulisnya ada dua, maka contoh penulisannya itu seperti ini. Dalam kurung Supardi dan Nahrawi. Harus ada kata dannya ya. Nah, ini nama penulisnya, terus koma, 2013, tahun publikasinya, .2, 1 sampai 3. Nah, ini maksudnya halaman 1 sampai halaman 3. Selanjutnya, jika penulisnya lebih dari 2, maka contohnya itu seperti ini. Dalam kurung Ruzardi, DKK atau dan kawan-kawan, 1998, tahun publikasinya, .2, nomor halamannya, nomor 10. Atau Ruzardi, dan kawan-kawan, dalam kurung 1998, tahun publikasinya, .2, nomor halamannya 10. Nah, selanjutnya itu contoh yang berikutnya adalah jika rujukan diambil dari koran atau majalah, maka penulisannya itu dengan format dalam kurung nama media ditulis miring, waktu terbitnya, tutup kurung. Contohnya itu seperti ini. Dalam kurung Suara Merdeka atau nama medianya itu harus ditulis miring, 9 Maret 2014 atau waktu terbitnya. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya mengenai cara menulis rujukan yang kedua, yaitu adalah footnote atau catatan kaki. Penulisan footnote ini biasanya ditulis pada bagian kaki halaman yang ada kutipan tersebut. Baris pertama ditulis menjorok ke dalam. Nama pengarang tidak dimasuki gelarnya. Dan format penulisannya seperti ini. Yang pertama tuh nama pengarang, judul buku ditulis miring, cetakan, edisi ini jika ada, nama penerbit, kota penerbit, dan halaman. Contoh, nama pengarangnya contoh di bawah ini, nama pengarang Muhammad Yahya Rahab. Judul bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan. Cetakan pertama, edisi kedua, dan penerbitnya Sinar Grafika. Diterbitkan di Jakarta 2010, halaman ke-100. Halaman ke-100 ini kutipan yang diambil pada halaman keberapa gitu, halaman ke-100. Dan contoh yang kedua tuh yaitu, ini ada contoh kedua, yaitu jika penulisan rujukan berupa sumber kedua. Seperti ini, nama pengarang sumber kedua nih kan. Ini nama pengarang pada sumber kedua dikutip dari, ini pengarang sumber pertama, yaitu Munir Fuadi. Baru masuk judulnya, judul, baru cetakan keberapa sama seperti sebelumnya formatnya, baru judul penerbitnya apa, di mana diterbitkan, dan halamannya. Dan yang ketiga yaitu endnote. Nah, endnote ini, penulisan endnote sama dengan footnote, sehingga tata cara penulisan yang berlaku dalam endnote sama dengan tata cara penulisan footnote.
Perbedaan endnote dan footnote yaitu endnote diletakkan di bagian akhir di bagian akhir suatu karya, sedangkan footnote diletakkan pada bagian kaki halaman terdapat kutipannya. Ya, seperti tadi kan footnote itu diletakkan pada kaki halaman yang ada kutipannya. Sedangkan endnote ini terdapat di bagian akhir karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amrul Maulidi, NIM 2019 103703111190 dari kelas Bahasa Indonesia D, kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tentang problematika daftar rujukan. Sebelum kita lanjut ke pokok materi yang akan saya bahas, yang pertama itu adalah apa itu problematika. Dalam Kamus Bahasa Indonesia tahun 2007, nomor 896, problematika itu adalah sesuatu yang masih menimbulkan perdebatan, masih menimbulkan suatu masalah yang harus kita pecahkan. Kemudian kita masuk ke materi pokok yang akan saya bahas di sini. Yang pertama itu tentang mengutip tulisan dalam sebuah teks dan lupa untuk mencantumkannya dalam daftar rujukan. Bahkan meski dengan menggunakan program database referensi, kehilangan akan referensi ini sudah dianggap biasa. Dan ini adalah tips untuk Anda agar tidak kehilangan referensi Anda. Yang pertama itu hindari hal dengan membaca sekilas pada versi terakhir skripsi Anda, dan ketika Anda mencocokkan masing-masing kutipan, centang sebagai tanda benar mencocokkan masing-masing kutipan akan referensi yang cocok untuk bab referensi Anda. Yang nomor 2 itu adalah menggunakan singkatan yang salah. Kenapa kelompok kita mengambil materi ini? Karena menurut saya itu di Indonesia anak muda sekarang masih sering menggunakan singkatan-singkatan sebagai bahasa sehari-hari mereka. Mungkin menurut mereka bahasa sehari-hari itu memudahkan mereka untuk berkomunikasi, tapi kita lihat nyatanya ketika tidak di semua tempat menggunakan bahasa singkatan itu benar. Menurut saya, jika hal itu dibiarkan saja tumbuh bak jamur di musim penghujan. Pada akhirnya, bahasa Indonesia sebagian besar kata-katanya akan terdiri atas singkatan dan akronimisasi. Banyak orang yang membela atau mengatakan bahwa hal itu efisien pelancaran komunikasi mereka dengan sesamanya. Tetapi hal itulah yang dirasakan masyarakat sekarang dengan menurunnya atau digunakannya singkatan tersebut. Kemudian yang nomor 3, menuliskan nomor halaman yang salah. Di nomor 3 ini tidak banyak yang saya jelaskan. Menuliskan nomor halaman yang salah, berhati-hati dengan hal ini, yaitu dengan cara membaca sepintas pada referensi Anda dan menentukan nomor yang paling depan kecil dan paling belakang yang paling besar. Kemudian saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulannya. Kesimpulan di sini, daftar rujukan di dalam suatu karya ilmiah sangatlah penting. Karya ilmiah dapat ditulis berdasarkan hasil penelitian, hasil percobaan, wawancara, dan studi ke perpustakaan. Mengutip atau merujuk dapat dilakukan dengan mengambil pendapat atau temuan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengutipan semacam ini dilakukan dengan merujuk kepada nama penulis dan karyanya yang dimaksud, atau nama akhir tanpa menuliskan gelar atau jabatannya. Apabila sumber yang dikutip ditulis satu dan atau 2 orang, maka penulis dituliskan semua pada setiap kali dia diacu. Kemudian yang terakhir di sini adalah saran. Yang pertama, sebaiknya dalam teknik penulisan pengutipan kita harus merujuk pada aturan yang sudah ditetapkan. Yang kedua itu begitulah teknik penulisan daftar rujukan harus berpedoman pada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh akademik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.